Ibaratnya perkara lu duit 500 atau sejuta, lu bisa ngeluarin duit 50 juta, 100 Betul. juta ya. Secara instan. Logikanya nyari duit secara instan itu pasti sesuatu yang berbahaya, berdekatan sama masalah pasti. Kalau lo kerja keras, lo nggak mungkin tuh deketan sama masalah. Sukses lo pasti. Lo mulai dari nol, ya kan? Kayak begini. Mungkin awalnya begini, suatu saat kita lihat aja ke depannya. Amin. Iya kan? Mudah-mudahan ya. Nggak ada yang nggak mungkin bro. Selama lo kerja keras, sukses nunggu orang-orang yang mau kerja keras. Turnover lo gimana sih nih bang? Bisa sampai jadi orang yang benar-benar untuk gue nggak deh, gue nggak mau pakai. Karena pertama gue udah capek, dan kedua gue ngeliat dari sisi keluarga gue juga, orang-orang yang ada di samping gue gitu. Selama ini gue cuma bisa ngebahagiain dia dengan level yang segini, padahal gue bisa lebih kan. Oke. Kenapa enggak gue ambil keputusan dari sekarang sebelum telat? Ya enggak? Karena telat tuh gue paling takut telat sebenarnya. Gue udah pernah ngejilat ludah gue sendiri, gue udah pernah ngalamin hal-hal yang buruk dalam hidup gue sendiri. Nggak ada salahnya gue ngambil keputusan buat sukses dong sekarang. Udah capek lah kita kayak gitu terus, ya enggak? Tapi kalau lo masih punya pilihan untuk seperti itu, ya silahkan, asal lo siap dengan konsekuensinya. Itu aja intinya. Sih berdoa anjir. Amin. Semoga gitu ya. Jadi gini bang, kalau gua menganggap bahwa narkotika itu, ya maksud gua, ya siapapun yang pernah mencoba ya, itu kan suatu hal yang sifatnya benar-benar bikin kita pingin terus loh bang. Betul. Karena kalau misalkan gue lihat orang yang bisa turnover, berubah keadaannya dia untuk enggak lagi, itu menurut gue hebat sih. Betul. Keputusan yang sulit tuh bro. Itu keputusan yang sulit bang. Benar-benar sulit. Dan jangan lo pikir setelah lo ngambil keputusan untuk jadi baik atau jadi sober itu, masalah nggak datang ke lo. Godaannya lebih besar daripada saat lo make. Tuh, di situ tantangannya. Kalau emang bisa lo akhirin sekarang, ya sekarang lo akhirin. Deh. Ya kan? Karena emang kita ke depannya nggak tahu bakalan kayak apa. Paling nggak kita nggak ngebawa beban di depannya. Iya, betul. Mau kapan lagi? Ya nggak. Selagi masih bisa lakuin. Jangan sampai udah nggak bisa baru lo mau lakuin nih. Telat lo. Ya kan? Jangan telat Lo dapet. lo pengen jadi pelari maraton nih. Keadaan lo sehat. Tapi pas lo lumpuh lo baru punya keinginan itu. Udah nggak bisa kan? Nah bang, banyak nih kan orang-orang yang pakai narkoba terus ketangkep. Kalau menurut lo, apa sih hukuman yang pantas buat kayak orang-orang pengguna narkoba? Apakah emang sebenarnya dia harus dihukum ataukah nggak ada hukuman tapi udah direhab aja? Karena kan kalau misalnya dihukum aja, tapi tetap nih di dalamnya ya kan banyak lingkungan lagi, ada yang pakai juga, ada yang ini gitu. Kalau menurut gue pengguna itu, pertama lo harus pendekatan secara khusus ke mereka. Cari faktornya kenapa dia bisa seperti itu. Kalau masalah mungkin keuangan atau dari putus asa karena sesuatu, lo rubah tuh itunya. Sistem dari otaknya dia tuh yang bikin dia untuk make lagi kan. Nah, intinya tuh rehab tuh ya, bukannya gue nggak ngedukung BNN segala macam ya, tapi gue akuin BNN itu sistem rehabnya tuh perlu dirubah. Buktinya banyak kok yang habis keluar dari situ tetap dia ngelakuin karena dia takut sama hukumannya. Bukan karena dari dampaknya dia sendiri. Gue make karena gue takut dihukum. Bukan gue make karena gue takut bahayanya. Karena gue ntar gue bisa kanker otak atau permasalahan yang lain kan. Dia nggak takut di situnya. Nah, lo ngebentuk dirinya tuh supaya dia takut sama dampaknya, jangan sama hukumannya. Bahwa narkoba itu emang benar-benar bahaya ya. Betul. Untuk pengguna tuh kita harus rehabilitasi dan pendekatan sosial. Kalau untuk bandar, selama polisi masih doyan duit, polisi masih doyan duit, masih doyan duit, hukum tumpul ke atas runcing ke bawah, bandar akan selalu aman di posisinya dia. Dan untuk narapidana nih, yang mungkin dia udah keluar, coba ambil sistem kayak di luar-luar tuh, dikasih kerja sosial. Karena apa? Gue pernah ngalamin masuk penjara dan gue keluar untuk cari pekerjaan. Orang mikir gue tuh stigmanya tuh harus dirubah. Stigma dari masyarakat ke narapidana tuh harus dirubah. Wah, dia napi. Emang lo tahu tuh napi nggak punya skill? Kalau dia bisa lebih hebat dari lo gimana? Cuma karena predikat dia napi doang lo nggak mau terima dia kerja. Cuma karena dia tatoan doang lo nggak mau terima dia kerja. Kalau dia bisa bikin perusahaan lo maju, lo mau bicara apa coba? Iya betul. Daripada yang berdasi tiap hari kan? Padahal di dalam juga kita diajarin buat melakukan sesuatu. Betul. Ya? Makanya buat narapidana tuh yang pertama harus dirubah stigma dari masyarakat, kedua dari sisi si narapidananya yang udah keluar kasih dia kerja sosial. Paling bener tuh kerja sosial. Jadi dia ngebentuk lingkungannya dia sendiri yang baru. Benar. Karena pada saat dia ditolak karena dikasih stigma seperti itu, dia kembali ke dunia yang lama. Jadilah residivis. Berulang lagi. Karena kenapa?
orang-orang lama gue pasti akan terima gue tanpa keluhan apapun. Ini yang gue jadi BD lagi. Ini yang gue ngebunuh orang lagi, ini yang gue ngerampok lagi. Banyak yang dukung gue. Iya kan? Pasti lah. Gue mau berubah susah di sini. Capek ya? Mexican hood banget Bang. Betul. Gila, itu Mexican hood banget. Iya gak? Karena dulu nih Bang, jadi mak gue tuh dulu tugas di Meksiko emang. Jadi lingkungan di Amerika Latin khususnya emang bener mereka karena dapat stigma negatif dari masyarakat di sekitar, akhirnya dia merasa bahwa ya mending gue bisnis narkotika lagi karena menurut gue suatu hal yang menyenangkan. Kedua, Bantu di perekonomian. Amerika Latin itu tebas pala, kepemilikan senjata itu suatu hal yang legal. Biasa aja. Iya. Pakai pas gue diajak ke Meksiko sama mama gue nggak mau. Kenapa? Takut. Takut jadi bandar, Bang. Takut jadi bandar. Bukan takut jadi bandar ya Bang. Bandar masis. Mama gue pernah disandra masalahnya. Oh iya. Mama gue pernah disandra. Ngeri. ATM duit berapa 35 juta dolar tuh hilang di tas. Gila ya. Gila. Kacau. Itu emang Keras Bang. Terusnya keras. Makanya kalau orang milih lo liburan ke Amerika Latin, gue dengan sangat minta maaf gue. Ogah, Kemudian yang negara yang lainnya. mending negara yang lain Bang. Iya. Amerika Latin udah deh. Kolombia. Itu malah parah Malik. Ngeri. Iya. Jadi kalau gue baca lagi bisnis narkotika di Amerika Latin tuh nggak cuma satu negara Bang. Betul. Itu terlintas dari satu negara ke satu negara lain. Iya. Malah itu negara-negara mereka cuy, itu nggak mau nindak lanjutin. Iya. Makanya di situ Amerika punya foreign policy, kebijakan luar negeri untuk narkotika di Amerika Latin bisa terjun di situ. Iya, benar. Karena Amerika Latin udah nggak kuat, polisi aja make. Iya. Anjing. Bahkan dibantai-bantain juga sama gangster ya kan? So Iya. kaget. So kaget. So kaget anjing gitu. Tapi nyokap lau di sono megang duit 35 juta, habis ngapain tuh, Bro? Apaan? Nggak habis main kan? Enggak, bukan emang. Pukul. Aku Meksiko buat pukul. Jadi habis ngecak kan? Itu jadi transfer dari kantor pusat Kemendak itu buat biaya operasional kantor. Jadi buat ini terus Pegangan lah ya. pegangan. Kuncian dah kasarnya ya. Iya. Iya, kuncian duit. kuncian. Gue lupa gue kasih tahu nih. Apa tuh? Tadi narapidana itu, lo keluar dari penjara itu cuma ada 2 kemungkinan bro. Cuma ada 2 pilihan lo, jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Di saat lo buka pintu gerbang pertama, pilihan itu akan menentukan buat hidup lo ke depannya. Lo mau jadi lebih baik atau lebih buruk. Kalau abu-abu lo pasti akan jadi lebih buruk. Gak mungkin jadi lebih baik. Karena lo abu-abu, lo dasarnya itu udah kriminal nih. Lo abu-abu, pasti lo akan fokusnya ke situ. Nggak ke yang lebih baik. Kenapa orang takut untuk jadi lebih baik pas keluar penjara? Itu stigmanya itu yang mesti dirubah. Tahu sendiri lo masyarakat di sini kan stigmanya. Doainnya ngegosip. Iya. Mama gang ya. Iya, Mama mama gang. dia baru keluar dari penjara tuh kan nyampe mulutnya. Pasti. Iya parah. Dia mau kerja di Alfamart, misalkan entah jadi kasir atau apa. Oh, lu kemarin orang sini yang baru keluar dari penjara ya kata ibu-ibu situ. Kan gila lo. Jatoin derajatnya lo. Dari ibu sono no. Parah kan? Gue nanya lagi nih bang. Boleh. Nanya mulu dia kayak teman baru ya. Boleh udah ngasih tau mulu. Iya. Emang Nanya benar ya sendiri bang? nanti lo. Emang benar ya bang ya? Kenapa tuh? Kita tuh sebagai korban, Mm-mm. dalam artian kita itu sebagai cuman pion aja yang akan dimainkan kuda. Mm-mm. Misalkan kenapa sih yang ketangkep itu kurir aja atau tukang jalan bukan yang lainnya? Nggak sampai ke bandarnya gitu. Ke bandarnya gitu. Kalau gue bilang masalah di pertanyaan lo itu korban sih enggak ya. Lo kan karena kita yang memilih untuk jadi korban kan. Lo yang milih, makanya gue bilang narkoba itu pilihan. Lo mau make apa enggak dari awal itu udah pilihan lo. Pada saat lo menentukan lo mau jadi pemakai, lo nggak bisa bilang diri lo korban. Kecuali lo baik-baik aja gue cekokin terus nih. Gue cekokin terus. Lo pada udah nolak-nolak tapi gue kasih terus, itu bisa lo dibilang korban. Gue kasih sekali, gue jamin besok lo bokul ke gue. Itu logikanya kayak begitu. Kayak gitu. Ya kan? Iya. Soalnya kenapa? Itu bisa buat lo nyaman. Itu di luar kehidupan lo aslinya. Lo nemuin rekreasi sendiri dalam diri lo dengan cara seperti itu. Dunia baru ya. Dunia baru buat lo, ya kan? Jangan dunia lain aja. Iya. Buset bobo TV lu. Kalau masalah lo ketangkepnya cuma sampai kurir atau kenapa nggak sampai ke bandarnya, balik lagi tadi gue bilang. Selama polisi doyan duit, bandar akan di posisi aman. Waduh. Cukup di kurir aja, karena bandarnya bisa jadi udah ngoling. Udah pak, matiin di dia, ntar gue kasih buat jajan. Iya. Iya dong. Kalau emang polisi mau nangkep bandarnya,
sabu ratusan ton udah masuk ke Indonesia, kenapa dia nggak hajar di Tiongkok ya langsung? Kenapa harus orang kita pas udah masuk baru digepin orang masuk dengan BB yang ratusan kilo di sini kan? Nih yang nangkep, saya nangkep nih dia nih dari ini. Padahal dia udah nyanyi kan bandarnya di mana? Kenapa lu nggak hajar ke sana? Lu kerja sama dong sama kepolisian sana, Iya sih. sama FBI kan, sama DEA Benar, kan, ya, benar. ya kan? Gila itu bukan jumlah yang kecil, dah waktu 1 tahun aja kita bisa ngumpulin berapa ratus ton sabu. Tapi tetap masuk dengan gampangnya, itu yang kegap, yang enggak, ya kan? Tahu gitu Nggak kan. tahu. Tetap dibuka ya jalurnya ya. Jalur tetap dibuka. Berarti gila ya, secara nggak langsung polisi juga